dari setiap musim yang ada. Kalau kita lagi musim dingin, pakaian memberi kehangatan. Kalau kita lagi musim panas, pakaian memberi kesejukan. Maka pakaian melindungi dari setiap musim yang ada. Identitas kehormatan, melindungi dari gangguan udara, gigitan nyamuk, semut, itu pakaian. Dan yang ketiga, fungsi pakaian itu sebagai alat untuk menutup aurat. Dan ini 3 fungsi suami istri. Ibu, halo, assalamualaikum. Masih hidup? Saya ngeliat udah pada ngantuk ini ya, cuacanya mau hujan juga ini ya Bu ya. 3 fungsi suami istri. 1, suami istri itu harus jadi identitas kehormatan. Bagaimana istrinya memberikan nilai kehormatan kepada suami, begitupun suami memberikan nilai kehormatan kepada istri. Kedua, suami istri itu harus saling jaga aib masing-masing, terutama aib ranjang dan aib inti dalam rumah tangga. Berapa banyak orang kalau kumpul mulutnya tidak bisa direm untuk membuka aib pasangan masing-masing. Dan ada yang kalau gibah pasangan tuh gibah masalah ranjang, Bu. Ya Allah ya Rahman, banyak gak yang begitu? Banyak. Saling bandingin satu sama lain. Bu Ci, suami kalau di tempat tidur bagaimana? Suami saya kalau tempat tidur begini katanya. Oh sama, saya juga begini katanya. Allahu Akbar. Tuh, fungsinya adalah menutup aib masing-masing. Dan yang ketiga tadi melindungi. Tatkala istri punya masalah, suami yang melindungi. Tatkala suami yang punya masalah, istri yang melindungi. Itu fungsi pakaian dalam rumah tangga. Makanya kalau ada bini yang seringkali buka aib suaminya melalui status media sosial, sesungguhnya dia sedang membuka aib dirinya sendiri. Ibu, Bu, ada yang kalau di WA dia curhat, mohon maaf begini. Ini tekanan media sosial. Media sosial itu Bu, dunia semu sementara. Yang kita lihat di media sosial itu hanya gambaran baiknya saja, yang buruknya kita nggak tahu. Makanya ada istilah don't judge book by cover. Jangan cuma melihat orang dari covernya saja atau sepintas lewat di media sosial saja. Ih, soleha bener ya di medsos. Ya Allah, baik bener nih ucapannya, tingkahnya, pakaiannya. Itu kan cuma yang kita lihat di medsos. Aslinya kita nggak tahu. Betul nggak Bu? Karena banyak orang yang lewat media sosial dia pencitraan. Dan mohon maaf, mohon izin sekali, ketika orang bermedia sosial itu seringkali yang harusnya dia tutup aibnya malah diumbar satu sama lain. Contohnya apa? Ya tadi ada orang yang main media sosialnya tuh cuma untuk curhat, bukan share kebaikan. Dan ada orang yang dia tuh kalau senang banget dia puji pasangannya berlebihan di media sosial, tapi ketika suaminya atau istrinya punya salah, dia bongkar aibnya habis-habisan. Banyak gak yang begitu? Makanya ibu-ibu, apa pesan Nabi? Hati-hati dengan penyakit ain. Al-ainul haq, penyakit ain itu benar ada. Berapa banyak orang yang sehat jadi sakit gara-gara penyakit ain? Berapa banyak orang yang tiba-tiba wafat, meninggal, dipenuhi kuburan oleh orang-orang yang kena penyakit ain. Allahu Akbar. Dan tolong sekali, ini pesan buat kita semua, jangan terlalu mengumbar kehidupan rumah tangga, baik kelebihan pasangan ataupun kekurangannya. Itu poin utamanya. Karena ada orang kalau lagi senang sama suaminya, dia puji habis-habisan suaminya di medsos. Hari ini foto suaminya 10 foto dia upload, 2 video dia upload, sambil pakai caption romantis, diedit dengan penuh romantis, dan lagunya juga lagu romantis. Dia gandengan tangan sama suaminya berlari berdua dengan lagu diselingi, kita bikin roman yang paling roman. Masya Allah. Captionnya panjang. Alhamdulillah suamiku masalah nafkah dia paling bertanggung jawab. Dia laki-laki yang baik, dia ABCD, diceritain semua. Yang nonton kawannya habis konflik sama suaminya.
Yang nonton kawannya, dia baru jadi janda ditinggal meninggal suaminya. Yang nonton kawannya, kawannya belum punya pasangan, masih jomblo. Yang nonton kawannya, dia korban KDRT. Kira-kira hadir nggak rasa dengki ketika melihatnya? Maka hati-hati dalam memposting sesuatu, tidak boleh berlebihan. Kenapa? Ditakutkan adanya penyakit ain. Memuji nggak berlebihan. Mohon maaf, ada istri yang kalau ngupload di media sosial semua kesukaan suaminya tuh dikasih tahu. Ini membuka peluang orang ketiga itu lebih mudah. Betul nggak? Ibu bikin status suami lagi makan nasi goreng buatan ibu, cekrek, di foto suaminya lagi makan, di upload. Ih, seneng bener ngelihat suami makan masakan aku, udah ganteng wajahnya katanya. Dan suamiku ini suka loh nasi goreng pakai ikan teri dicampur pakai sambal hijau, pakai kerupuk. Ini makanan kesukaan dia. Ada yang demen sama laki kita, dia catet, Bu. Oh, lakinya suka nasi goreng cabai hijau pakai teri ditambah kerupuk. Hati-hati itu. Betul gak Ibu? Kenapa? Karena kita hobinya mengumbar kebaikan pasangan. Jadi terlalu mengumbar kebaikan nggak boleh, terlalu mengumbar keburukan juga nggak boleh. Di mana dong wasotia? Tengah-tengah. Sekedarnya ngupload foto sama pasangan boleh, tapi jangan lebay. Ada orang kemarin, anak saya nanya begini. Anak saya kebetulan buka YouTube. Dia ngelihat ada artis, pasangan artis itu lewat ya Bu ya, di short video, peluk-pelukan, video kontennya romantis, peluk-pelukan. Anak saya bilang, ih apa sih peluk-pelukan, kata anak saya. Umi Abi coba lihat dong itu peluk-pelukan. Kata kita bilang, enggak itu suami istri. Emang boleh suami istri kayak gitu peluk-pelukan dilihat orang? Nah itu kan anak kecil yang nanya, betul nggak? Jadi suami istri peluk-pelukan halal atau tidak? Halal, tapi nggak juga depan orang. Betul ya Bu ya? Nah itu harus bijak kita dalam bermedsos. Apa yang pantas untuk diupload, apa yang cocok untuk di-share ke teman-teman kita. Sekiranya terlalu over, berlebihan, jangan. Kenapa? Satu, takut penyakit ain. Yang kedua, kita akan menelan ludah kita sendiri. Hari ini muji suami, ngupload fotonya. Besok berantem sama suami, ngebuka aibnya. Foto yang gantengnya dihapus, yang jeleknya di-upload. Kan malu Bu kita, nelan ludah sendiri. Dan yang paling mengerikan tadi, karena penyakit ain. Berapa banyak orang gara-gara media sosial bercerai, orang gara-gara media sosial saling bunuh suami dengan istri, orang gara-gara media sosial saling KDRT satu sama lain, orang gara-gara media sosial saling mengkhianati, orang gara-gara media sosial akhirnya kena penyakit mental, stres. Makanya tadi tekanan media sosial mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Maka begini sebenarnya, kalau kata suami saya bilang gini, Uma, sebenarnya pasangan suami istri yang benar-benar romantis itu adalah mereka yang gak terlalu mengumbar kehidupan romantis di media sosial. Kalau orang terlalu mengumbar kehidupan romantisnya, keluarganya di medsos, sebenarnya dia lagi mencari validasi, dia kurang bahagia. Di kehidupan nyata dia kurang bahagia, jadi seolah-olah dia pengen dipuji kalau dia romantis sama suaminya. Tapi banyak orang yang sudah romantis di kehidupan nyata, dia nggak perlu lagi minta pengakuan orang kalau kehidupannya romantis gitu. Dan orang ketika dia ngupload, kalau nggak ada yang komen, nggak ada yang like, dia patah semangat. Kok nggak ada yang komen ya? Kok nggak ada yang like postingan dan status saya ya? Nah itu sudah berbeda lagi niatnya. Maka cukup ya romantis yang over, artinya tadi keintiman suami istri itu jadi konsumsi pribadi, bukan konsumsi publik. Begitupun dengan aib yang dimiliki pasangan suami istri. Ya ibu-ibu, jadi kalau curhat jangan sembarangan, wabil khusus jangan ke media sosial. Kenapa? Karena ibu ngasih api sepercik, nanti diasepin sama orang Bu, makin gede apinya. Nah itu tekanan dari media sosial. Maka ibu-ibu terakhir, bagaimana agar kita bijak
ya, pedoman-pedoman apa agar kita bijak bermedia sosial, apalagi kalau kita sudah berumah tangga. Pertama, jangan jadikan media sosial sebagai ghayah, tujuan, tapi jadikan media sosial sebagai wasilah, jalan untuk kebaikan. Jangan tujuan untuk dipuji orang, tujuan agar orang tahu kehidupan rumah tangga kita, tujuan mencari keuntungan. Jangan jadikan media sosial hanya sebagai wasilah, media kebaikan, ya, itu satu. Yang kedua, dalam bermedsos itu agar rumah tangga kita tetap sehat, selamat, ya, afiat, maka hindari prasangka buruk. Kalau ada sekiranya yang bikin feeling kita berbeda, kita ngerasa ada rasa yang beda nih Bu, kita rasain tabayun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada yang enggak di pasangan kita, tabayun, ngobrol. Kenapa suami istri itu bisa meledak masalahnya? Karena komunikasinya kurang baik. Ngobrol mau tidur, pillow talk, sambil di atas bantal, pegang rambut satu sama lain. Mama, kau wanita tercantik di dunia. Begitupun ayah, laki-laki tertampan yang ada di dunia. Saling puji satu sama lain, baru obrolin ayah. Tetapi walaupun ayah tampan, kenapa akhir-akhir ini ayah terlihat berbeda? Kenapa Mak? Ayah sekarang suka ngumpet-ngumpet kalau nerima telepon yang ada. Nah, itu kan bisa disampaikan tuh, ngobrol dari hati ke hati. Jadi kalau ada sesuatu yang mencurigakan, prasangka buruk hadir dalam diri kita, fatabayyan, langsung tanya pasangan sendiri. Jujur, curhat, keluarin unek-unek satu sama lain. Ya. Yang kedua apa? Bijak bermedsos itu hindari gibah dan fitnah. Kalau ada orang ikut komen, orang ikut nyebar berita hoax, kita langsung tap, jangan ikut berkomentar. Saya Bu, qadarullah, alhamdulillah, saya sama kayak ibu-ibu juga punya media sosial, main medsos, ya. Kemudian suka scroll TikTok, Instagram, betul ya, kita suka lihat tuh ya video-video. Ketika banyak orang yang komen, kadang kita gatel nih, jempol kita pengen ikut komen. Tapi alhamdulillah, saya selama ini jarang banget komen orang yang sedang ada permasalahan di medsos. Kenapa? Saya takut komentar saya nanti jadi bumerang. Jadi paling utama yang harus kita lakukan apa Ibu? Kita ingat pesan Nabi SAW. Jangan suka menghina dosa orang lain. Sebab apa? Kalau kita hobi menghina dosa orang lain, nanti satu saat kita akan melakukan dosa yang sama. Nauzubillah min dzalik. Kita nghina orang, gimana sih nih pelakor nih, tukang selingkuh nih begini. Kita hina dengan seburuk-buruk hinaan itu. Banyak-banyak istighfar. Kenapa? Karena kalau kita hobi menghina dosa orang lain, nanti malaikat akan mengaminkan, amin walaka bimislin. Kamu juga nanti akan begitu. Jadi cukup mungkin kita komen dalam diri kita, astagfirullah, kok bisa begitu ya, nauzubillah min dzalik. Cukup jadikan ibrah, pelajaran. Mungkin kaget dengan berita itu, tapi yaudah jadi pelajaran buat diri saya, keluarga saya. Lantas bukan juga ikut komen di medsos. Ya dasar wanita jalang, dasar ini pelakor, dasar ini. Itu namanya menghina dosa orang dan kita nggak tahu kedepannya kita bakal melakukan dosa yang sama atau tidak. Nauzubillah min dzalik. Jadi jaga ketikan kita, hindari ghibah dan fitnah, apalagi saling sindir di media sosial. Ya. Yang keempat, agar rumah tangga tetap terjaga dengan sehat, afiat, kita harus tahu batasan-batasan dalam bermedsos. Bagaimana interaksi laki-laki dan perempuan di media sosial. Kalau kita perempuan, kurangi, batasi interaksi dengan laki-laki. Begitu juga laki-laki dengan perempuan. Gitu ya ibu-ibu ya. Karena berapa banyak pengkhianatan, kehancuran rumah tangga diawali dari pasangan suami istri yang tidak punya batas dalam berinteraksi di media sosial. Udah cuma lewat WA kok, cuma lewat telepon kok, cuma komen-komenan kok,
situ dosanya. Akhirnya lama, akhirnya ke dosa yang lebih berat lagi. Awalnya saling komentar, Pak tinggal di mana? Tinggal di sini Bu, gitu ya. Ih, ibu makin cantik deh. Kayaknya dulu SMA nggak secantik ini. Ah, bapak juga makin ganteng. Komen-komenan, DM-an, berlanjut kepada dosa yang lebih besar lagi. Jadi kita tahu batasan dan interaksinya ya. Terakhir Bu, harus kita pahami ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ya. Kata Nabi dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qaf ayat 18, kalau kita hendak melakukan dosa, pikirin lagi apa yang harus difikirkan, bahwa CCTV Allah 24 jam mantau kita. Tadi ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi kalau pengen ngomen orang yang buruk, kalau pengen gibah, fitnah, kita pengen berzina, berbuat dosa melalui media sosial atau dalam kehidupan sehari-hari, ingat, raqib atid ada di kanan kiri kita. Pasangan gak melihat, orang lain gak melihat, tapi bala tentaranya Allah, para malaikat mantau kita. Itu juga handphone. Ibu buka handphone sendirian dalam kamar, gak ada yang tahu, suami gak ada, tapi ingat, raqibun atid ada di kanan kiri kita. Nah ini salah satu kiat agar kita bijak dalam bermedia sosial. Dan sekali lagi Bu, ini yang terakhir, media sosial itu cuma jadi wasilah ajang untuk kebaikan, bukan ajang pamer atau saling iri dengki. Gara-gara nikmat orang lain yang ada di medsos, berapa banyak suami istri bertengkar. Ayah lihat deh, kenapa? Itu loh tetangga baru pasang status, kenapa? Dia beli mobil baru, cakep banget, dia lagi liburan ke luar negeri. Ini suami istri bertengkar gara-gara status orang lain, gara-gara nikmat orang lain. Ini yang disebut dengan tekanan dalam bermedia sosial. Maka terakhir ibu-ibu, kebahagiaan yang hakiki adalah tatkala kita nggak lagi melihat kebahagiaan orang lain dan kita cuma cukup fokus dengan kebahagiaan diri kita masing-masing. Ini disebut dengan syukur kepada Allah. Insya Allah, mudah-mudahan insya Allah kita lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Dijaga jempol kita, dijaga lisan kita, dijaga hati kita, dijaga seluruh anggota tubuh kita dari bermaksiat kepada Allah, bukan hanya secara nyata, tapi juga di dunia maya, insya Allah. Baik, saya serahkan kepada moderator. Mungkin ada sesi tanya jawab. Baik, Masya Allah, Ibu bagus sekali ya isi kajiannya. Ini dari muka-mukanya Ustazah sudah berkecamuk di hatinya Ustazah. Boleh saya beri kesempatan untuk 3 orang penanya dulu